Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Perkenalkan, nama nama saya saya Tirta Tirta Rizky Ramadan dengan dengan NPM NPM 223126163. di sini Di sini saya saya akan membahas dari mata kuliah pemrosesan bahasa alami atau NLP. di Oke, sini di sini saya saya akan nah, baca dan ini ini saya saya sudah analisis menganalisis dan dan membaca membaca buku buku dari dari Raymond Raymond STLI STLI yang yang itu itu chapter chapter satunya satunya itu itu berisi berisi dari dari natural natural language language processing. processing. Di Oke, sini di sini kita kita akan akan membahas membahas latar latar belakang belakang apa itu apa itu chatbot chatbot AI AI yang yang terlebih terlebih dahulu. dari Dari pemrosesan pemrosesan bahasa bahasa alam alami tersebut, saat saat ini ini kita kita banyak chatbot yang chatbot yang mungkin mungkin untuk manusia untuk berkomunikasi berkomunikasi dengan dengan perangkat perangkat dan dan bahasa. bahasa alami. Di sini Di ada sini ada contoh dari dari gambar gambar titik titik satu, atau titik satu satu yang yang menggambarkan menggambarkan dialog dialog seorang seorang siswa siswa yang yang telah telah kembali ke kembali ke asrama asrama setelah setelah mengikuti mengikuti kelas kelas harian harian penuh penuh dan dan memulai memulai komunikasi komunikasi dengan dengan aplikasi aplikasi seluler yang seluler yang disebut disebut AI AI Tutor Tutor 2.0. 2.0. Dari Dari penelitian penelitian terbaru terbaru kami, kami, chatbot chatbot tutor AI AI tujuannya tujuannya adalah adalah untuk agar agar pengguna pengguna atau atau si siswa siswa tersebut tersebut tidak hanya tidak hanya belajar belajar dari dari membaca membaca buku buku saja, saja, tapi tapi juga juga dapat dapat berkomunikasi berkomunikasi dengan dengan cara cara langsung langsung dengan AI AI Tutor Tutor 2.0 2.0 untuk untuk memberikan memberikan respons respons pengetahuan pengetahuan dan dan bahasa bahasa alami. alami. Hal ini Hal ini dapat dapat berbeda berbeda dengan dengan chatbot chatbot yang yang merespon merespon dengan dengan perintah perintah dasar, dasar, tetapi tetapi merupakan merupakan interaksi interaksi antara antara manusia dan manusia dan komputer komputer untuk untuk mentranskripsikan mendemonstrasikan bagaimana bagaimana dari dari ini ini tersebut, tersebut, dari dari gambar gambar tersebut tersebut itu itu untuk untuk bagaimana bagaimana pengguna pengguna ingin ingin berkomunikasi berkomunikasi dengan dengan cara cara siswa siswa berbicara berbicara dengan dengan tutor tutor dengan dengan pengetahuan pengetahuan di subjek di dunia dunia fisik. fisik. Ini adalah Ini adalah proses proses dinamis dinamis secara alami dari pengetahuan pengetahuan dunia dunia untuk untuk tentang tentang dialog dialog jabat tangan sederhana seperti salam salam, di diskusi umum. umum. Ini Ini bukan bukan tugas tugas yang yang mudah mudah untuk untuk melibatkan melibatkan pengetahuan dan pengetahuan dan akal akal sehat sehat, menyusun menyusun chatbot chatbot yang yang fungsional fungsional untuk dalam dalam dialog dialog sehari-hari sehari dan dan dari dari pengetahuan pengetahuan teknis teknis tentang tentang domain domain penulis AI AI dalam dalam kehidupan kehidupan sehari-hari sehari-hari atau penulisnya penulisnya ini ini Lee Li 2020 2020 tahun terbitnya terlebih dahulu untuk mencakup mencakup semua semua pengetahuan pengetahuan dasar dasar dan dan tentang tentang subjek subjek-subjek untuk untuk membentuk membentuk pohon pohon pengetahuan dan pengetahuan dan grafik untuk untuk ontologi ontologi dapat dapat disajikan disajikan dengan dengan aplikasi publikasi baru dan baru dan interaktif interaktif antara antara manusia dan manusia dan komputer mempelajari mempelajari pengetahuan pengetahuan baru. pemrosesan Pemrosesan bahasa alami alami atau NLP terkait terkait beberapa beberapa disiplin disiplin ilmu ilmu termasuk termasuk linguistik linguistik manusia, manusia, linguistik linguistik komputasi, komputasi, teknik teknik statistik, statistik, AI AI dalam dalam dari dari pembelajaran pembelajaran tersebut dan dan penggalian penggalian data, data, pengembangan dan pengembangan dan sintetis sintetis pengetahuan pengetahuan suara suara manusia. manusia. Ada Ada banyak banyak buat buat jenius jenius yang sudah sudah dibuat atau atau sudah disempurnakan oleh ilmuwan ilmuwan NLP dan dan AI untuk menjadi menjadi produk produk komersial komersial dalam dalam beberapa dekade terakhir untuk untuk penggunaan penggunaan universal. universal. Dari Oke, dari bab bab ini ini kita kita akan akan membahas apa apa itu itu bahasa dan dan kecerdasan kecerdasan manusia. manusia. Di Di sini sini ada ada batas kata sebuah ilmu ilmu dari dari cara cara Anda Anda berlaku berperilaku menunjukkan lebih banyak banyak tentang siapa Anda yang yang dimaksud dimaksud karena karena tidak pernah pernah tahu tahu apa yang apa yang dipikirkan orang dipikirkan lain. orang lain. Salah Salah satunya satunya cara cara adalah adalah evaluasi dan mengevaluasi dan menilai menilai perilaku mereka. mereka. Dari Dari contoh contoh gambar gambar satu satu dua dua ini ini, perilaku perilaku antara antara manusia manusia dan dan komputer komputer dari percakapan percakapan tersebut. tersebut, Teknologi teknologi metodologi metodologi ini muncul muncul dan tes dan tes turing Turing terkenal terkenal dari dari penulis penulis dan Einstein yang yang diusulkan diusulkan oleh oleh Sir Sir Alan Alan Turing. Turing.
pada pada tahun tahun 1950, 1950, Bapak Bapak AI atau kita sebut dengan AI dari dari gambar gambar 1.2 ini 1.2 ini mendapatkan mendapatkan dari dari seorang seorang juri juri tentang tentang melakukan melakukan percakapan antara dua orang dengan di dua dua ruangan ruangan tersebut. tersebut. Salah Salah satunya satunya adalah adalah manusia manusia dan dan satunya satunya adalah adalah robot 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 atau atau aplikasi aplikasi NLP. NLP. Selama Selama percakapan 20 menit tersebut, juri juri dapat dapat mengajukan mengajukan 20 20 menit menit pertanyaan pertanyaan yang dapat mengajukan mengajukan teknis teknis dan dan teknis teknis seperti seperti kita kita ingin ingin menanyakan menanyakan topik topik populer dalam AI saat ini karena kita tidak dapat melihat menilai menilai pemikiran pemikiran manusia manusia dalam dalam mendefinisikan mendefinisikan kecerdasan. kecerdasan. Hal Hal ini ini merupakan merupakan tantangan tantangan utama utama dalam dalam AI. bahasa Bahasa manusia manusia adalah adalah komponen komponen bahasa bahasa yang yang penting penting dan dan perilaku perilaku peradaban manusia. manusia. Cara Cara bahasa bahasa dapat dapat dikategorikan dengan dalam suatu aspek aspek tulis tertulis dan dan aspek aspek lisan. lisan. Dari Dari aspek aspek tertulis tertulis itu kita kita mendefinisikan mendefinisikan untuk untuk berfungsi berfungsi dan dan untuk untuk memproses, menyimpan, meneruskan meneruskan pengetahuan pengetahuan bahasa bahasa manusia manusia kepada generasi generasi berikutnya. berikutnya. Jika Itu kita kita ingin ingin menuliskan menuliskan dari dari chatbot chatbot tersebut, tersebut, ingin ingin apa yang apa yang ingin kita kita makan makan hari ini, atau atau apa yang apa yang kita kita masak, masak hari ini, dan dan chatbot chatbot tersebut menjawab, menjawab, di oke, sini di sini saya saya akan cocok untuk menyanyikan Anda Anda mau memasak goreng dan goreng, dan chatbot chatbot tersebut memberikan memberikan resep dan lain-lain, dan dan manusia manusia akan akan menirunya menirunya atau atau mempraktikkannya mempraktekannya di di dunia. dunia nyata. Oke, Oke, dari dari bahasa bahasa lisan lisan atau atau bahasa bahasa yang ukuran berperan sebagai sebagai media media berkomunikasi berkomunikasi antar individu dan individu lainnya, yaitu yaitu di di Zoom Zoom meeting meeting, atau atau bisa juga bisa juga dari ini translate bahasa, seperti seperti kita dari dari bahasa bahasa kita where are barai, you dan dan si si chatbot itu mengartikan mengartikan apa yang kita bilang dari where are you, dan dia dia segera segera mengetik where where are are you. Oke, Oke, dari dari NLP NLP ini telah meneliti meneliti efek efek dasar dasar filsafat seperti seperti makna makna dan pengetahuan psikologi dalam makna makna kata kata, linguistik dan pembentukan frasa kalimat. ahli Ahli bahasa bahasa komunikasi komunikasi dalam model bahasa. oleh Oleh karena karena itu itu, NLP NLP adalah adalah integrasi lintas disiplin ilmu seperti kata filsafat dalam model ontologi bahasa manusia, perilaku perilaku psikologi antara bahasa alami dan bahasa bahasa manusia manusia linguistik dan dalam matematika dan bahasa linguistik komputasi dalam dalam lagi dalam teknologi pohon pohon ontologi yang seperti yang ditunjukkan ditunjukkan dari dari gambar gambar 1.3 1.3 ini. ini. Ini Ini adalah adalah tabel 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 berbagai ilmu disiplin terkait terkait NLP. Disiplin ini psikologi, antropologi, psikologi, linguistik, dan komputer komputer linguistik atau atau NLP. NLP. Oke, Oke, di sini kita akan menjelaskan dari materi 1.3 ini. tingkat Tingkat tinggi bahasa bahasa manusia. tingkat Tingkat tinggi dari dari penelitian penelitian Hauser tahun tahun terbit 2014 itu itu dianggap dianggap sebagai analisis analisis fungsional dari bahasa lisan dan bahasa manusia. Ada 6 tingkatan analisis linguistik, fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semiotik, pragmatik, atau wacana diklasifikasikan dalam lingkup suara dasar. Keenam tingkatan linguistik tersebut ditujukan pada gambar 1.4 seperti ini gambarannya di piramida. Struktur linguistik dasar dari tulisan fonetik untuk dan linguistik fonetik, yaitu mengacu pada aspek suara, studi tentang produk persepsi suara tentang disebut, penghafatan tentang bahasa lisan, mengatur suara, dan mempelajari fonem bahasa yang
dapat memberikan makna antara kita dan frasa. Struktur bahasa langsung yaitu yang meningkatkan morfologi dan sintaksis. Morfologi adalah bentuk dan tingkat kata menentukan tata bahasa secara umum. Ini mengacu pada bentuk terkecil pada analisis linguistik yang terdiri dari suara untuk menggabungkan kata-kata dan fungsi tata bahasa leksial. Leksokologi adalah bentuk kosakata dari bentuk bahasa yang menjadi bentuk turunan sintaksis mewakili tingkat utama klausa dan kalimat berbahasa makna dan urutan kata yang berbeda. Itu penambahan dan pengurangan bahasa lisan yang berhubungan dengan pola kalimat dan analisis yang ambigu. Struktur di sini untuk lebih lanjut hubungan dengan makna bahasa yang sebenarnya pada tingkat semantik, pragmatik. Tingkat semantik adalah domain makna yang terdiri dari morfologi sintaksis, tapi dipandang oleh sebagai tingkat untuk membutuhkan pembelajaran untuk diri itu dan menetapkan makna yang benar dan dengan cepat dengan kosakata yang cepat dan bentuk terminologi dari tata bahasa tersebut. Dari pragmatik ini saya akan menjelaskan dari penjelasannya adalah untuk penggunaan dalam pengaturan yang pasti. Makna wacana tidak harus sama dengan abstrak dengan penggunaan yang sebenarnya. Hal ini sebagian besar didasarkan oleh pada konsep tindak dasar dan isi pernyataan yang analisis maksud dari efek kinerja. Dari sini kita sudah membahas dari tingkat tinggi bahasa manusia atau dari gambar titik 4 ambiguitas bahasa manusia. Oke, dari titik 4 ini kita membahas ambiguitas bahasa manusia dari banyak bahasa model bahasa. Perbedaan budaya seringkali menghasilkan ujaran identik dari lebih satu makna. Sudah percakapan tersebut untuk merupakan kata benda warna, namun tersebut dapat sifat makna yang ada dalam situasi berbeda. Ambiguitas sintaksis dalam muncul dari kalimat baiknya secara berbeda, secara berbeda. Misalnya dari Jack menyaksikan Helen dengan teleskop. Kalimat tersebut dapat menggambarkan Jack yang mengamati Helen dengan menggunakan teleskop. Atau Jack yang mengamati Helen yang sedang memberikan teleskop. Ambiguitas semiotik muncul dari kata yang disalahartikan atau sebuah kalimat yang memiliki arti atau frasa ambigu. Misalnya, Van menabrak hutan. Ketika sedang bergerak, kalimat tersebut menggambarkan Van menabrak hutan saat Van bergerak atau Van menabrak hutan saat babi hutan bergerak. Frasa ini lebih dari sekadar sintaksis, makna yang sederhana dan diperlukan untuk mendapatkan interpretasi yang besar. Ambiguitas pragmatis yaitu muncul dari sebuah pernyataan yang tidak didirikan dengan secara konteks kalimat memberikan interpretasi. Contohnya, saya juga suka itu. Dari kalimat tersebut dapat menggambarkan saya juga suka itu. Dan itu apa yang diartikannya? Yang lain juga dapat dideskripsikan dari hal tersebut yang tidak begitu jelas. NLP menganalisis ambiguitas kalimat tanpa arti.
Jika mereka dapat mengidentifikasi lebih dari awal dan lebih mudah untuk mendapatkan makna secara tepat. sejarah Sejarah singkat singkat NLP. Ada beberapa tahap proses NLP, yaitu sejarah utama NLP dari dari penulis penulis Santial Santial 2020. 2020. Tahap pertama, tahap pertama dari konsep penerjemahan bahasa mesin sebelum tahun 1950. Konsep NLP dikenakan pada abad ke-17 oleh filosof dan matematikawan Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 sampai 1716 dan ahli fisika Franz Descartes 1596 sampai 1620. Studi mereka tentang hubungan antara kata dan dasar pengembangan mesin penerjemah Santial. Paten pertama penemuan dalam berkaitan dalam bahasa penerjemah tersebut dan diajukan oleh penemu insinyur George Astronomy pada tahun 1933. Tapi studi tersebut, penelitian formal dengan Sir Alan Turing dari artikel yang luar biasa berjudul Computing Machine and Intelligence yang diterbitkan pada 1950 atau kita disebut Bapak AI, dan dari tes Turing tersebut terkenal secara resmi untuk digunakan sebagai kriteria evaluasi kecerdasan mesin sejak penelitian NLP dan pengembangan pertama di perusahaan dalam penerjemahan bahasa pada saat itu. Konversi internasional tentang penerjemahan bahasa mesin pertama dan kedua kalinya pada tahun yang diselenggarakan pada tahun 1902 sampai 1996 menggunakan teknik dasar berbasis aturan dan teknik statistik. Percobaan Burton IBM pada tahun 1954 melibatkan penerjemahan mesin bahwa seluruh bahasa penerjemahan mesin dapat diselesaikan dengan cara dalam beberapa tahun. Namun pada terobosan NLP yang pertama kali yang dicapai oleh Emeritus Profesor Noam Chomsky pada Tata Bahasa Universal untuk Linguistik pada tahun 1947, dari sejak laporan ALPA yang diterbitkan pada tahun 1966 mengungkapkan kemajuan yang kurang untuk AI dan terjemahan bahasa mesin yang dalam 10 tahun terakhir dalam menandai musim dingin pertama AI atau musim pertama terbitnya AI. Tahap kedua dari AI awal NLP pada tahun 1960 sampai 1970. Pengembangan pertama NLP difokuskan pada bagaimana NLP dapat digunakan sebagai berbagai bidang dalam rekayasa pengetahuan sebagai metodologi penggunaan dalam hal tersebut. Dari penggunaan NLP tersebut, bagaimana NLP digunakan sebagai berbagai bidang dalam rekayasa pengetahuan yang disebut ontologi agen untuk membentuk repetisi makna setelah tumbuh populer dari waktu atau baseball system. Secara singkat yaitu dari penulis Green al 1991 adalah tipikal tempakar domain VNA atau pertanyaan, tanya jawab, interaksi manusia dan komputer dikembangkan oleh Green pada tahun 1960, tapi inputnya terbatas dan teknik pemrosesan bahasa tetap berpesan pada bahasa dasar.
Pada tahun 1998, 1998, Profesor Profesor Martin Minsky dari dari 1997 1997 sampai sampai 2016, 2016, pengembangan pengembangan sistem NLP NLP lebih lebih kuat. kuat. Sistem Sistem canggih ini canggih ini menggunakan menggunakan mesin mesin impresi impresi penjawab mesin berbasis berbasis AI AI yang yang menggunakan menggunakan manusia manusia dan dan komputer komputer untuk untuk memberikan memberikan interpretasi interpretasi berbasis berbasis pengetahuan pengetahuan atas atas pertanyaan. pertanyaan yang jawaban. Selanjutnya, Selanjutnya, Profesor Profesor William William A. Howard Howard merupakan merupakan jaringan terjemahan terjemahan tambahan tambahan atau atau ATM ATM untuk untuk mempresentasikan mempresentasikan input bahasa bahasa pada pada tahun tahun 1910. 1910. Selama Selama periode periode ini, ini, berbanyak banyak programmer yang mempresentasikan menginvestasikan kode dan kode dan berbagai berbagai bahasa bahasa AI AI yang mengkonseptualisasikan mengkonseptualisasikan bahasa bahasa ontologi psikologi manusia manusia tentang tentang operasi operasi struktural struktural di data dalam dalam mod mod pemahaman pemahaman manusia. manusia. Namun dari Namun dari sistem ini sistem ini tidak tidak dapat dapat untuk untuk memenuhi ekspektasi menandakan menandakan mesin mesin dingin dingin kedua kedua AI AI atau atau percobaan percobaan kedua. kedua dari AI tersebut. Dari Dari tahap tahap ketiga, 3, di di sini sini dia menandakan menandakan di di logika logika gramatikal gramatikal pada pada NLP NLP 1970 1970 sampai sampai 1980. 1980. Penelitian Penelitian ini ini beralih ke beralih ke referensiasi referensiasi pengetahuan pengetahuan, logika logika pemahaman dan pemrograman dan penalaran penalaran AI. AI. Periode Periode dianggap dianggap sebagai sebagai fase fase logika logika gramatikal NLP, di mana teknik pemrosesan kalimat yang kalimat yang tepat tepat seperti bahasa, istri istri, dan dan referensi representasi khusus khusus representasi pragmatis. pragmatis. Baru yang Baru yang versi versi wacana wacana sumber sumber daya daya dan dan alat alat praktik praktik seperti seperti pengurai pengurai dan tanggung tanggung jawab. jawab, Meskipun meskipun penelitian penelitian dan dihambat dihambat oleh oleh kekuatan kekuatan komputasi, komputasi. namun Namun, Equation Equation pada pada tahun tahun 1980 itu itu melakukan untuk bertujuan untuk mengembangkan mengembangkan NLP. NLP. Pada Pada tahap tahap 4, 4, musim musim dinginnya dinginnya AI AI, untuk untuk pembelajaran pembelajaran mesin 1980 1980 sampai sampai tahun tahun 2000 2000, dari dari keberhasilan keberhasilan revolusi revolusi Hatfield Hatfield di di bidang bidang pelajaran pelajaran mesin mesin dilakukan dilakukan oleh oleh Profesor Profesor Demetrius Demetrius dan dan Hopfield. Hopfield. Yang mengaktifkan era baru penelitian Yang LMP yang menggunakan menggunakan teknik teknik pembelajaran pembelajaran mesin sebagai sebagai alternatif dari dari metode metode berbasis berbasis aturan aturan atau atau kompleks kompleks dalam dalam beberapa beberapa dekade dekade terakhir. terakhir. Peningkatan Peningkatan teknologi komputasi komputasi dari dari komputer komputasi memori memori cukup cukup melengkapi melengkapi secara secara teori teori Chomsky Chomsky yang yang telah telah meningkatkan meningkatkan proses bahasa dari dari metode metode pembelajaran pembelajaran mesin mesin linguistik korpus. korpus. Dari Dari tahap tahap ini juga dikenal dikenal sebagai sebagai Lexel, Excel, NLP, LP, dan dan korpus Corpus mengacu pada kemunculan tanda bahasa bahasa dan dalam metode metode laikisasi laikisasi pada pada akhir akhir tahun tahun 1980-an 80-an yang yang menggunakan menentukan proyek proyek IBM IBM INA INA yang yang dipimpin dipimpin oleh oleh Dr. Dr. David Fayusi dalam dalam pengembangan pengembangan sistem menjawab menjawab pertanyaan yang luar biasa pada tahun 2006. tahap Tahap kelima dari dari musim musim AI AI mendirikan mendirikan AI data besar dan jaringan dalam 2010 2010 sampai sampai sekarang. sekarang. Teknik Teknik statistik NLP dan dan RND RND, sistem berbasis aturan yang telah berevolusi untuk untuk menjadi menjadi teknologi teknologi komputasi komputasi awan awan dan komputasi masih seluler seluler dan dan tetap tata besar dalam dalam analisis dalam dalam jaringan bahasa bahasa, misalnya jaringan jaringan tiruan tiruan menggunakan menggunakan ASM ATSM dan dan meneliti terkait Google, Amazon Amazon, Facebook berkontribusi dalam dalam agen pengembangan jaringan jaringan saraf pada 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 tahun pada tahun 2010. Untuk 2010 merancang produk tersebut harus harus
seperti kemudian otomatis, chatbot, dan NE, dan pengembangan pengembangan penyimpanan yang penyimpanan yang sudah sudah berlangsung. berlangsung. NLP NLP dan AI. NLP dianggap sebagai pemeriksaan bahasa Indonesia secara otomatis atau semi otomatis dari dari penulis penulis tahun 2019. NLP NLP dalam pengetahuan pengetahuan luas tentang linguistik dari dari teori teori matematika teoritis yang yang dikenal dikenal dengan linguistik komputasi. ini Ini adalah adalah studi disiplin yang dengan metodologi filsafat, psikologi, ilmu kognitif, dan ontologi agen. NLP adalah area dari mesin komputer untuk menganalisis dan menafsirkan ucapan manusia yang interaksi manusia dan HCI untuk menghasilkan pengetahuan struktural dan pencarian otomatis. Peringkasan dalam teks otomatis, analisis sentimen dan pengenalan ucapan, penambangan dan pembelajaran untuk ontologi terjemahan sebagai chatbot, Q&A dari gambar 1.5 ini menggambarkan NLP dan AI. Dari komponen utama NLP, NLP terdiri dari pemahaman bahasa alami, NLU, akuisisi pengetahuan, inversi KAI, komponen representasi bahasa alami, energi seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. NLU teknik yang sudah dirancang untuk memahami bahasa lisan, linguistik manusia, analisis sintaksis, menatik, pragmatis. KAI sistem yang menghasilkan respons manusia telah menghubungi bahasa lisan dikenali penuhnya oleh NLU. Ini adalah akuisisi dan referensi pengetahuan yang belum diselesaikan oleh pembelajaran mesin AI dalam sistem basis aturan konvensional dan bahasa alami dalam percakapan, yaitu jenis query tiga muka, lalu respon digunakan dalam software. Bagian besar sistem KAI menggunakan antar domain pengetahuan tertentu untuk menghasilkan yang lebih baik. Energi cukup menjawab kebutuhan jawaban, respons, dan umpan balik dalam dialog manusia mesin. Ini adalah kesan bahasa bagi yang berubah respons menjadi teks dan menjadi untuk sintaksis teks ke ucapan dari bahasa target dan menghasilkan respon yang mendekati ucapan manusia. Di sini ada utama NLP, natural understanding, knowledge, listening, dan natural language generation. Di sini kita akan membahas natural language understanding atau NLU adalah sebuah proses untuk mengenali dan memahami tulisan dalam 4 tahap, dari pengenalan ucapan, analisis sintaksis, dan analisis semantik, dan analisis pragmatis yang dicukupi pada gambar satu judul tersebut. Dari bahasa lisan, dia memproses ke pengenalan ucapan, analisis sintaksis. Dari analisis sintaksis ini terbagi menjadi 2, lisan dan tata bahasa. Dari sintaks analisis menjadi analisis semantik yang menjadikan aturan semantik, dan informasi konseptual dan menjadikan representasi makna target. Dari pengenalan ucapan adalah tahap pertama NLU untuk mengucapkan pemeriksaan fonetik, fonologi, morfologi, sama analisis bahasa lisan. Tugasnya untuk menjelaskan penguraian batang kata yang diucapkan sebagai ujaran untuk menjadikan token yang berbeda dalam paragraf kalimat dan kata-kata yang sebagian yang berbeda.
dari analisis sintaksis. Itu adalah tahap kedua dari penggunaan ucapan respon untuk NLU menganalisis makna struktural yang digunakan. Tugasnya untuk memiliki dua tujuan, yaitu memeriksa kebenaran sintaksis kalimat dan membaca kalimat yang diucapkan oleh struktur sintaksis kalimat dan ucapan. Sebagai contohnya, ujaran anak laki-laki yang ditolak oleh urai sintaksis karena kesalahan sintaksis. Semantik analisis adalah tahap ketiga dari NLU untuk berhubungan dengan analisis sintaksis. Tugas ini mengekstrak makna yang tepat untuk menganalisis semantik dalam menambah kepentingan salju yang panas, meskipun maknanya bisa benar, tapi makna semantiknya salah. Analisis pragmatis yaitu tahap NLU yang merupakan bagian dari yang menentang dari analisis tulisan yang melibatkan pengetahuan tingkat tinggi dengan ahli saat misalnya maukah tentunya saya mulai pemanasan. Kalimat ujian ini membutuhkan pengetahuan tambahan pada klausul kedua memenuhi bahasa untuk memecahkan dalam meretik dalam menafsirkan bahasa yang logis. Apa aplikasi potensial NLP dari peneliti ini ya sudah menggali data dan penelitian yang sudah bertahun-tahun dilakukan penelitian NLP berbagai macam aplikasi seperti data sehari sebagai penerjemah mesin, pencarian informasi, dan analisis sentimen. Seperti gambar 1.8 ini. Penerjemah atau MP. Penerjemahan mesin adalah aplikasi yang paling awal pada awal NLP tahun 1950, meskipun tidak sulit menerjemahkan bahasa ke bahasa lain, namun ada tantangan utama yaitu keahlian, kefasihan, dan kecukupan atau akurat keakuratan dari bahasa berbeda menyajikan dalam aplikasi teknik 7 AI kali lipat dan jaringannya berulang dalam black box yang untuk menggunakan kemampuan pembelajaran mesin. Dari ekstraksi informasi IE, ekstraksi adalah tugas aplikasi untuk mengekstrak informasi atau ucapan secara otomatis. Ini berupa dokumen struktural dan semi struktural yang dibaca oleh mesin atau pengguna NLP dalam format AI tutor yang dengan kasus kami seperti dalam kedokteran hukum atau pengetahuan yang diklasifikasikan oleh chatbot tutor. Dengan demikian, dia akan lebih mudah untuk menyiapkan dalam kasus kami dengan demikian yang berisikan informasi label referensi grafik pengetahuan dan domain pengekstrak pengetahuan yang berguna. Informasi pencarian itu tentu kembali pada informasi pada aplikasi motor mengambil dan menyimpan evaluasi informasi dan dokumen repository sumber terutama informasi tekstual multimedia bahasa pengenal video dan audio. Aplikasi ini membantu pengguna untuk membaca dokumen atau mendukung dokumen yang relevan dalam menjawab permintaan pada sistem IR yang mengambil output yang berproses bentuk beberapa dokumen analisis sentimen, yaitu sistem penambangan dalam NLP analisis sentimen pengguna dalam produk ide dan sosial tersebut dalam platform online. Dari gambar 1.9 ini NLP pada analisis sentimen chatbot atau pertanyaan QA. Sistem tanya jawab adalah tujuan NLP dari penulis RAJ tahun 2012. Alur pembuatan diperlukan untuk
mengimplementasikan chatbot chatbot tanggung tanggung jawab. jawab Ini yang mencakup mencakup pada pada penggunaan penggunaan suara suara yang yang untuk diubah diubah menjadi menjadi tangkapan tangkapan atau atau kalimat kalimat dengan ucapan, ucapan, analisis analisis pada pada bahasa bahasa sintaksis, sintaksis, analisis analisis makna nunatik nunatik dari dari seluruh seluruh kalimat, kalimat, dan dan analisis analisis pragmatis pragmatis untuk untuk menggunakan menggunakan bahasa yang bahasa yang disematkan disematkan untuk untuk kompleks. kompleks. Ketika Ketika bahasa bahasa tersebut tersebut diucapkan diucapkan penanya penanya diucapkan dan untuk untuk perlu dicarikan dicarikan dari 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 basis basis pengetahuan pengetahuan untuk untuk mencari mencari jawaban jawaban respon yang respon paling yang paling tepat tepat untuk untuk diinterpretasikan diinterpretasikan dengan dengan baik. sistem Sistem basis basis aturan, aturan, sistem sistem statistik statistik atau atau jaringan jaringan dalam dalam di seperti Google, Google, misalnya misal sistem sistem Google Bird dari dari RSS yang yang tersedia. tersedia Rekayasa rekayasa di balik dibalik digunakan untuk kebutuhan untuk menghasilkan menghasilkan suara suara alami alam dari dari bahasa bahasa yang virtual yang disebut disebut sintetis. sintesis. Oleh karena Oleh itu, karena itu, sistem tanya sistem tanya jawab jawab dalam NLP merupakan merupakan teknologi yang teknologi penting yang dapat dapat diterapkan diterapkan pada pada kegiatan kegiatan sehari-hari sehari-hari seperti seperti interaksi interaksi manusia dan komputer, komputer mengemudi otomatis, dukungan dukungan layanan, layanan, dan dan peningkatan peningkatan keterampilan keterampilan membaca membaca peta. peta. Dari Dari karya karya terakhir terakhir yang yang membahas membahas mengintegrasikan mengintegrasikan berbagai cara berbagai cara implementasi implementasi NLP NLP Python, termasuk termasuk LNT, LNT, PSI, PSI, Flow, Flow, dan dan Transformer Transformer untuk untuk mengimplementasikan mengimplementasikan sistem sistem chatbot chatbot film film DNA. DNA. Di Di sini sini ada ada referensi dari penulis buku dari chapter satunya. Oke, Oke, sekian sekian dari saya. Jika ada mohon mohon maaf. maaf. Sekian, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.